Kalau kita diuji dengan ujian kita saat ini, berarti Allah tahu, Allah percaya, Allah yakin kalau kita kuat menanggung ujian itu. Jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Kenapa? Kalau orang masalahnya dibesarkan, berarti dia sedang disiapkan untuk menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kondisi ujian begini nih, ayo bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah. Kalau bisa sampai nangis kita doa tuh, sampai merengek sama Allah. Ustadz, boleh nggak kita minta sama Allah? Wajib. Allah itu makin banyak diminta, makin senang. Ada 3 sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Gimana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta, kasih sayangnya Allah kepada kita. Kenapa pentingnya ridho, Ustadz? Penting sekali. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Maka apa sikap seorang hamba? Barang siapa yang ridho, yang nerima dengan ujian yang Allah berikan, ada keridhaan Allah di situ. Dan barang siapa yang murka, yang benci, yang gelisah berlebihan dengan ujian Allah, maka ada murkanya Allah di situ. Maka sikap yang pertama apa? Ridho, terima. Kalau kita sedang diuji, Ustadz, gimana caranya nerima? Kadang-kadang gak bisa nerima. Dikasih nikmat gimana? Nerima atau tidak? Dikasih ujian, nikmat Allah tuh banyak, ujian tuh cuma dikit aja. Masa dikit aja gak nerima? Gimana Ustadz caranya nerima? Kadang-kadang gak bisa. Seringkali terbersit suzon. Kok bisa? Kok begini? Kok aku ya? Kadang-kadang ada bahasa gitu tuh. Ustadz, kenapa saya Ustadz ya? Padahal saya gak kurang-kurang Ustadz. Sholat saya gak kurang Ustadz. Tahajud saya gak kurang Ustadz. Sedekah saya gak kurang Ustadz. Berhenti bertanya itu. Tapi sikapnya apa? Nerima. Gimana caranya nerima? Satu, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Kita jangan sok tahu. Allah pasti menitipkan kebaikan di balik ujian ini, insya Allah. Yakin Allah tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa ridho, gimana caranya? Yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita diuji dengan ujian kita saat ini, berarti Allah tahu, Allah percaya, Allah yakin kalau kita kuat menanggung ujian itu. Jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Kenapa? Kalau orang masalahnya dibesarkan, berarti dia sedang disiapkan untuk menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa, terima ujian itu, terima masalah itu. Kemudian yakin Allah tidak akan menguji masalah kita dengan di luar batas kemampuan kita. Jangan sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, karena masing-masing diuji dengan ukurannya masing-masing. Berarti kita semua dapat ujian atau tidak? Dapat, cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tergantung bagaimana sikap kita. Jadi yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Nah, yang ketiga, agar kita bisa nerima, agar kita bisa ridho, yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Ini 3 sikap nih agar kita bisa ridho, bisa nerima, yang seringkali saya gunakan untuk prinsip hidup gitu.
Kalau sedang diuji, ingat Allah tuh tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Yakin Allah tidak akan pernah membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yakin setelah ini akan ada kebaikan, kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Apa kuncinya? Ridho, terima. Sikap pertama, menerima dengan lapang dada, lapang hati, husnuzon kepada Allah. Nah, apa sikap yang kedua? Sikap yang kedua adalah menyadari. Dengan ujian itu Allah minta kita sadar. Sadar dari apa? Sadar tentang siapa diri kita. Berarti sadar diri kalau kita ini lemah, tak berdaya, banyak kekurangan, tak punya daya upaya, tak punya kekuatan, semuanya hanya punya siapa? Allah. Harusnya kita makin sadar, kita ini hamba Allah yang lemah. Yang kedua, sadar. Sadar apa? Sadar boleh jadi ujian, musibah datang karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Allah pengen kita taubat dari dosa-dosa kita. Bukankah semua musibah salah satunya terjadi karena ulah tangan kita? Asy-Syura ayat 30. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu disebabkan oleh ulah tangan kamu sekalian, perilaku kamu sekalian, dosa kamu sekalian, maksiat kamu sekalian. Dan Allah memaafkan lebih banyak. Maksudnya apa? Saat diberikan ujian, diberikan musibah, bertobat kepada Allah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu mengampuni dosa, bukan bim salah bim abrakadabra kemudian ampuni dosa kita. Tidak, kita bertobat. Dengan adanya ujian, dengan adanya musibah, ayo segera kembali kepada Allah. Mungkin lisan kita banyak dosanya, mata kita banyak dosanya, tangan kita banyak dosanya, bahkan mohon maaf, hati kita juga banyak dosanya. Prasangka buruk sama orang, iri, dengki, hasad, hasut. Betul? Ghibah, fitnah, sumpah serapah. Nauzubillah, ambil harta orang lain, masih makan riba, masih mengambil sesuatu yang tidak baik, menyakiti orang lain. Capek kita jadi orang yang gak baik terus. Capek kita jadi orang yang buruk terus. Jadilah orang baik hari ini. Orang baik itu lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak minta, dikit-dikit minta sama Allah. Di tengah kondisi ujian begini nih, ayo bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah. Lagi susah nih, yang lagi sulit nih, ayo bangkit, semangat. Jangan hanya mengeluhkan urusan dunia. Allah ingin berikan kesempatan kepada kita. Hei para ayah, para suami yang lagi susah, lagi sulit, Allah nungguin kita untuk apa? Sujud lebih lama, doa lebih panjang, sholat lebih khusyuk, zikir lebih serius, minta sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rob, hamba sedang diuji ya Rob, hamba tahu ini berat ya Rob gitu. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba ya Rob. Kalau bisa sampai nangis kita doa tuh, sampai merengek sama Allah. Ustadz, boleh nggak kita minta-minta sama Allah? Wajib. Allah itu makin banyak diminta, makin senang. Tapi juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Buktikan dengan amal-amal baik kita. Satu apa sikapnya? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, meminta. Kira-kira kita sudah masuk level yang mana saat ini? Jangan langsung loncat, langsung minta, nyadar kagak. Kan itu salahnya kita. Jangan langsung minta, nerima kagak. Kita kan kadang-kadang geber mintanya, tapi nyadarnya kagak, nerimanya kagak. Ini proses nih. Terima dulu. Terus apa lagi? Sadar. Ya. Kalau masih punya dosa, punya maksiat, minta ampun sama Allah, istighfar, istighfar, istighfar. Bapak Ibu, sebelum kita minta yang lain-lain, minta dosa kita diampuni dulu dah. Bukankah Allah sangat senang kepada hamba yang sering beristighfar? Kalau seorang hamba dosanya sudah diampuni oleh Allah, jangankan dia minta, Allah kasih dia. Kalau sudah minta maaf, kalau sudah minta ampun, dia bertobat, dia perbaiki diri, maka Allah sayangi. Ini motivasi aja, penguat. 3 sikap agar ujian yang terasa berat jadi ringan. Sikap yang ada 3 M berarti ya. M yang pertama apa?
menerima. Dengan cara apa? Ridho, lapang dada, prasangka baik. Sikap pertama menerima. Sikap yang kedua apa? Menyadari. Apa yang perlu kita sadari? Satu, sadar kalau kita makhluk yang lemah. Dua, sadar kalau kita banyak dosa. Sadar kalau kita sangat butuh pertolongan siapa? Allah. Nah yang ketiga, meminta. Banyak minta ke Allah.